Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial untuk Laravel 8 untuk pemula. Di video-video sebelumnya kita sudah membuat template ya, seperti ini. Kemudian kita juga sudah melakukan migrasi dan seeding sehingga ada data testing. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar CRUD ya. Oke, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat view author ya, tapi menjadi satu controller di pcontroller ini. Nah, sekarang saya akan memisah. Untuk author, saya akan pisah menjadi controller sendiri. Begitu juga nanti dengan book ya. Nah, jadi kita buat dulu controller untuk author. Kita PHP artisan make controller. Nama controllernya kita buat author controller. Dan berhasil ya. Oke, kita buka author controllernya. Masih bersih ya, masih suci. Nah, sebelum kita membahas tentang CRUD di author, saya akan jelaskan sedikit tentang CRUD itu apa sendiri, atau biasa teman-teman panggil CRUD atau CRUD ya. Di CRUD sendiri adalah akronim atau singkatan dari create, read, update, delete. C sendiri create, R sendiri read, U-nya itu update dan delete. Jadi di video kali ini kita akan fokus ke read-nya dulu ya. Untuk berikutnya mungkin saya akan membahas create, terus delete, terus update. Tapi di video kali ini saya akan membahas fokus ke cara membaca data dulu atau read. Nah, tadi kita sudah membuat controllernya ya, author controller. Nah, sekarang kita akan membuat function-function atau metode-metode di author controller. Pertama, jelas kita buat index. Oke, untuk index sendiri kita akan langsung return view author titik data. Nah, setelah itu kita akan copy ini aja dan kita akan buat metode berikutnya yaitu metode create. Kita kosongi dulu aja, terus kita buat metode lagi yaitu metode save untuk proses savingnya, terus metode edit, metode update, dan metode delete. Nah, karena kita sudah membuat controller baru dan index dari author itu ke controller author controller, jadi kita akan mengupdate file routing kita. Jadi di sini dia tidak mengarah ke page controller ya, tapi ke author controller. Kita ubah. Sekarang kita namain saja jadi author titik data biar enak ya. Terus kita buat author titik create, mana ngarahnya ke /create, terus edit dan mengarah ke author edit dan delete seperti ini, author update, author delete. Nah, kemudian untuk function sendiri kita arahkan ke function-function yang sudah kita buat tadi ya. Untuk index kita arahkan ke index, untuk create kita arahkan ke create, begitu juga dengan edit dan delete. Nah, karena kita sudah mengganti ininya juga routingnya, kita juga mengganti ke menu kita ya. Jadi tidak mengarah ke root author tapi ke author data. Karena tadi name-nya juga kita edit. Sekarang kita ke web kita coba. Nah, author sudah jalan seperti biasa, nggak ada error. Nah, kita akan ke function index sekarang untuk mengambil data dari database. Kita masuk authors, kita namain authors, app models, kita panggil modelsnya model author, _2 get. Get ini berarti kita mengambil semua data dari table author. Kita delete dulu ya, kita lihat apakah berhasil mengambilnya. Ya, berhasil. Ada 11 data ya di sini ya. Kita lihat satu persatu, Dikut ini dan ini siapa namanya, air grady dan bla bla bla, dan semuanya udah ada ya. Oke, untuk variabel authors kita taruh ke variabel baru ke data array ya. Kita kasih nama authors, isinya adalah $authors. Nah, sekarang variabel data ini kita lempar ke view-nya seperti ini. Kemudian kita ke file view author data. Kita lihat directory author data.build.php. Kita hapus ini dan kita akan ganti dengan table aja dalam menampilkan datanya.
Oke, saya buat dulu ya tabel, teman-teman bisa mengikuti. Ini adalah tabel sederhana aja ya. Di head. Nah, ada apa aja di headnya? Ada name ya, name, kemudian full name, kemudian DOB, dan image. Nah, kemudian kita kasih T-body-nya, kita copy aja dulu ini, dan TH-nya kita ganti dengan TD. Lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Masih jelek ya. Jadi karena kita pakai Bootstrap, kita bisa langsung panggil di sini class table dan table border aja biar kelihatan bagus. Nah, seperti ini sudah terlihat bagus. Sekarang kita akan melooping baris ini untuk kita isi dengan data kita yang asli ya. Kita masuk ke sini, kita looping for each, tadi namanya adalah authors. Ini kita ganti author, kita kopas di sini. Nah, di sini name kita ganti dengan $author name. Begitu juga dengan full name. Dan DOB, date of birth. DOB dah. Untuk image kita ada perlakuan khusus ya, karena ada image yang belum ada image-nya, ada data yang belum ada image-nya ya. Jadi kita kasih kondisi di sini if $author image, tanda panah image tidak sama dengan null, maka dia akan ditampilkan. Tapi kalau else, maksudnya kalau kosong, maksudnya null, kita akan buat strip seperti ini aja. Nah, tapi kalau ada isinya kita buat image di sini, source, src langsung manggil $author tanda panah image. Seperti ini, dan kita kasih width-nya biar nggak gede-gede banget, width-nya kita kasih 50 aja. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita coba refresh. Nah, ini sudah keluar ya semua datanya ya. Seperti ini ada Liquid, ada Grady, dan lain-lain. Saya buat penyesuaian dulu biar kelihatan lebih bagus. Nah, seperti ini. Udah ada datanya semua ya. Banyak, ada 11 ya. Tadi kan di video sebelumnya kan kita sudah melakukan seeding dan factory jadi 11 record ya. Nah, masalahnya adalah jika kita, ini cuma 11 data ya yang saya punya ya. Nah, bagaimana jika kita punya 1000 data? Jadi otomatis, atau 1 juta data. Jadi otomatis akan berat ya website kita ya. Nah, maka itu kita harus melakukan kita potong-potong datanya atau yang namanya paginasi ya. Di Laravel sendiri jika kita ingin melakukan itu, kita bisa merubah ini kan tadi kita get, kita rubah dengan paginate dan kita isi berapa jumlah data yang mau kita tampilkan per halamannya atau per page-nya. Di sini saya kasih 5. Kita lihat. Nah, jadi di sini kita cuma ada 5 data aja, 5 data pertama. Dan kalau kita rubah ke page 2 di URL-nya seperti ini, maka dia akan ke halaman kedua atau record berikutnya, 5 record berikutnya. Oke, seperti itu. Dan bagaimana menampilkan navigasi untuk paginasinya sendiri? Nah, kita bisa buat di sini, kita akan menampilkan tombol navigasinya ya. Saya buat div lagi. Nah, kemudian di sini kita akan panggil pakai seru ya. $author tanda panah links. Nah, seperti ini. Jika kita refresh, nah maka dia akan keluar paginasi seperti ini. Mengapa tampilannya jelek? Karena secara default paginasinya di Laravel ini sekarang pakai Tailwind ya, sedangkan template kita ini pakai Bootstrap. Jadi bagaimana biar template navigasi pagination-nya menjadi Bootstrap? Kita bisa lihat ke ininya, kita bisa lihat ke dokumentasi resminya Laravel. Kita search pagination. Mana ya? Nah, kita lihat informasinya. Nah, ini informasinya adalah by default, HTML generated by Paginator is compatible with Tailwind CSS framework. However, Bootstrap Paginator support is also available. Jadi,
ada ya sebenarnya ya, bootstrap pagination ya. Cara mengaktifkannya kita cari use bootstrap. Nah, seperti ini. Jadi kita buka dulu nanti ke file app provider, app service provider, kita import Illuminate Pagination Paginator. Nah, terus di function boot kita panggil paginator .2.2 use bootstrap. Ini kita coba refresh lagi di halaman page kita. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini halaman 1, kita klik halaman 2, maka URL-nya berubah dan datanya juga pasti berubah. Ya, saya akan melakukan penyesuaian lagi biar kelihatan bagus. Teman-teman juga bisa explore sendiri untuk tampilan ya, yang bagusnya seperti apa yang menurut teman-teman bagus lah. Oke, saya matikan aja deh, kayaknya bagusan nggak ada apa-apanya seperti ini. Nah, untuk berikutnya apa yang akan kita explore lagi di video ini? Ini datanya sudah ada ya. Saya akan mengeksplor tanggal di OB. Jadi ini tanggalnya sudah benar ya, seperti di database, cuma formatnya tidak manusiawi. Jadi kita mau merubah ini menjadi lebih manusiawi lah. Jadi biar tidak bingung 01 itu bulan apa sih, 09 bulan apa. Caranya kita ke model author, karena kita bekerja di model author ya. Di sini saya buat protected parameter bernama date, status, dan saya isi dengan kolom-kolom di tabel author yang berisi tipe datanya adalah date. Kalau teman-teman ingat waktu kita melakukan migrasi di author, teman-teman pasti ingat kita mendeklarasikan $table timestamp seperti ini kan. Nah, di timestamp sendiri kita akan meng-create kolom created at dan updated at yang berupa tipe datanya adalah full date ya. Jadi kita masukkan ke sini created at dan updated at, juga di OB karena di OB juga date kan. Oke, kita masukkan sini. Kemudian kita ke view-nya lagi. Nah, di DOB ini baru kita kasih format yang lebih manusiawi. Saya pakai FY aja biar full, nama bulannya full. Kalau kita refresh, nah jadi seperti ini ya, 20 Januari, 1 Agustus, 24 September, bla 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 dah. Udah benar ya. Nah, kalau kita hapus formatnya tadi, maka hasilnya adalah seperti ini, karena tadi yang waktu kita deklarasikan di protected data itu sebenarnya pengembaliannya adalah karbon date. Jadi format aslinya adalah seperti ini, YMD HIS, jadi jam, menit, dan detik. Contohnya kalau kita coba ke sini lagi ya, saya akan coba created at dan updated datanya. Ini kita kasih created at utamanya, dan saya kasih lagi updated at, dan saya copy ini dan saya paste di sini. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan created at dan ini updated at. DFI akan saya samakan, terus saya kasih HIS atau jam, menit, dan detik. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini lebih full ya. Oke, seperti itu. Dan kita sudah berhasil menyelesaikan materi ini, yaitu materi read dari rangkaian tutorial Laravel CRUD atau CRUD. Dan untuk berikutnya kita akan melakukan creating atau menambahkan data ke dalam database. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.